Selamat siang kepada Pak Christian Anderson, dosen pengampu mata kuliah Hukum E-Commerce. Perkenalkan, saya Fianika Herman dengan NRP 2087013 akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum pelaku usaha dikaitkan dengan review user generated content. Yang pertama, pengertian review user generated content. User generated content atau UGC adalah jenis konten yang dipublikasikan seorang pengguna secara sukarela pada platform digital. Jenis konten yang ditampilkan berupa teks, gambar, maupun video tentang suatu brand yang dibuat dan dibagikan oleh pengguna atau konsumen di media sosial atau platform online lainnya. Kita bisa menemukan UGC tersebut melalui blog, komentar, podcast, postingan, forum diskusi, postingan di sosial media, hingga respon pengguna pada polling produk. Karena konten dibuat langsung oleh pengguna secara sukarela, konten dianggap lebih spontan, jujur, dan natural, sehingga UGC memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding konten-konten yang dibuat secara sistematis oleh konten creator. Yang selanjutnya, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat PSE lingkup privat user generated content adalah PSE lingkup privat yang penyediaan, penayangan, penggunaan, dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektroniknya dilakukan oleh pengguna sistem elektronik. Yang selanjutnya, kita juga harus memperhatikan 3 pasal. Yang pertama, pasal 9 ayat 4, Permenkominfo 5 tahun 2020. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 3 dengan klasifikasi. Yang pertama, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dan yang ketiga, memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang. Yang kedua, pasal 10 ayat 2 Permenkominfo 5 tahun 2020. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban dan hak pengguna sistem elektronik dalam menggunakan layanan sistem elektronik. Yang kedua, kewajiban dan hak PSE lingkup privat dalam melaksanakan operasional sistem elektronik. Yang ketiga, ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diunggah pengguna sistem elektronik. Dan yang terakhir, ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan. Yang ketiga, pasal 11 Permenkominfo 5 tahun 2020. PSL lingkup private user generated content dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui sistem elektroniknya dalam hal PSL lingkup private. Yang pertama, telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 dan pasal 10. Yang kedua, memberikan informasi pengguna sistem elektronik yang mengunggah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan atau penegakan hukum dan melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang. Yang selanjutnya, perlindungan bagi pelaku usaha. Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di antaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi etikat tidak baik. Yang selanjutnya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP
tentang penghinaan yang termuat dalam pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Susilo dalam pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP membagi 6 macam penghinaan. Yang pertama, penistaan, diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Menurut R. Susilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Yang kedua, penistaan dengan surat diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Menurut R. Susilo, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau surat atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Yang ketiga, fitnah diatur dalam pasal 311 KUHP. Merujuk pada penjelasan R. Susilo dalam pasal 310 KUHP, perbuatan dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan atau tidak dihukum. Apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini, hakim berulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong pembelaan kepentingan umum atau membela diri. Jika terdakwa meminta untuk diperiksa, apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi. Akan tetapi dikenakan pasal 311 KUHP atau memfitnah. Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu untuk membela kepentingan umum atau untuk membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. Yang selanjutnya, penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP. Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Susilo dalam penjelasannya pasal 315 KUHP sebagaimana kami sarikan mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan misalnya dengan mengatakan hal lain dan sebagainya, masuk dalam pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Susilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia, demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan. Yang selanjutnya, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah diatur dalam pasal 317 KUHP. R. Sugandi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut penjelasannya. Memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang. Dan yang terakhir, perbuatan fitnah diatur dalam pasal 318 KUHP. Menurut R. Sugandi, terkait pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu
itu dituduh melakukan kejahatan. Ketentuan yang terdapat di dalam masing-masing pasal tersebut hanya terlihat dengan penjelasannya saja. Sedangkan yang harus terpenuhi unsurnya adalah apa yang terjadi di dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.